Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmani, saya dari Prodi PGMI, mata kuliah Ulum Al-Quran. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi yang berjudul Fawati Al-Suwar. Istilah Fawati adalah jamak dari kata Fatih atau Fatihah yang secara lugawi berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Secara bahasa, Fawati al-Suwar adalah pembukaan surah. B. Macam-macam Fawati al-Suwar. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menetapkan sifat-sifat terpuji. B. Mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif atau tanzi'an sifatin naqsin. 2. Pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus-putus, huruful muqatta'ah. 3. Pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bin nida. Yang keempat, pembukaan dengan kalimat jumlah kabariyah. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah atau al-istiftah bil qasam. Yang keenam, pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bin syarat. 7. Pembukaan dengan kata perintah atau al-istiftah bil amru. 8. Pembukaan dengan pertanyaan. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa. Dan yang terakhir, pembukaan dengan alasan. C. Pendapat ulama tentang Fawati Suwar. Ibnu Abi al-Asba memaparkan bahwa pembuka surah itu bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah bentuk-bentuk penyampaian, baik dengan sarana berupa pujian maupun melalui huruf-huruf. Pembuka itu juga bertujuan untuk merangkum segala materi yang akan disampaikan lewat kata-kata awal. Awal atau pembuka surah yang berupa huruf-huruf terpisah atau huruf-huruf muqatta'ah menurut Al-Hubbi merupakan bentuk peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulnya dengan huruf pembuka surah itu karena dia mengetahui bahwa sebagai manusia terkadang Nabi Muhammad SAW sangat sibuk. Karena itulah Jibril menyampaikan wahyu dengan pembukaan. Abu Bakar As-Siddiq berkata, tiap-tiap kitab mempunyai rahasia, dan rahasia Al-Quran adalah awal surahnya. Sementara itu, Ibnu Mas'ud juga berpendapat bahwa tiap-tiap huruf di awal surah tersebut merupakan ilmu yang disembunyikan dan rahasianya tertutup oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sedikit para mufassir yang hanya memperkirakan maknanya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan latar belakang pengetahuan mereka, sehingga untuk makna yang hakiki ayat tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama lainnya berpendapat bahwa pembuka surat berupa huruf-huruf yang terpisah itu merupakan nama bagi surat-surat. Ada juga yang menyebut huruf-huruf tersebut sebagai huruf sumpah. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah atas nama seluruh huruf. Hanya saja dia meringkasnya menjadi beberapa bagian huruf. Sekalipun banyak para ulama yang mencurahkan perhatian mereka untuk mengkaji pembuka surat, khususnya huruf-huruf yang terpisah. Tetapi ada juga ulama yang tidak terlalu menganggap serius dalam memandang huruf-huruf tersebut. Al-Qurtubi misalnya, ia menuturkan, aku tidak melihat keberadaan dari huruf-huruf muqatta'ah itu selain pada awal surat. Aku pun tidak dapat memahami maksud-maksud tertentu yang dikehendaki Allah melalui huruf-huruf tersebut. Para ulama banyak yang membicarakan masalah ini. Di antara mereka ada yang berani menafsirkannya, yang mana huruf-huruf itu adalah rahasia yang Allah saja yang mengetahuinya.
Adapun penafsiran ulama itu adalah sebagai berikut. 1. Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya, mengenai huruf-huruf ini ada beberapa pendapat. Pertama, nama surah, kedua, sumpah Allah, ketiga, disebut huruf itu di permulaan surah supaya menarik perhatian dan yang mendengarkan Al-Quran. 2. As-Sayuti menerangkan bahwa yang demikian itu suatu rahasia atau sir dari bahasa-bahasa yang hanya diketahui Allah sendiri. Dalam pada itu As-Sayuti menukilkan beberapa pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat sebagai berikut. Alif Lam Mim, ana Allahu a'lamu, aku Allah yang lebih mengetahui. Alif Lam Mim Sad, anna Allah a'lamu wa asilu, aku Allah, aku mengetahui dan menjelaskan segala perkara. Begitu kata Allah. Alif Lam Mim Ra, ana Allah ara, aku Allah, aku melihat. Yang ketiga, As-Sayuti menerangkan juga bahwa sebagian dari huruf-huruf tersebut nama Allah seperti Qaf, Tasin Mim, Alif Lam Mim Shad. Dalam bab ini para ulama telah bersusah payah mencari pengertiannya dengan berbagai takwil. D. Urgensi mempelajari tentang Fawatih Suwar. Hingga saat ini tidak banyak pemaparan mengenai Fawatihus Suwar. Kebanyakan ulama hanya meyakini bahwa Fawatih Suwar memang merupakan salah satu realitas dari keistimewaan Al-Quran. Artinya, hampir tidak ada satu kajian yang benar-benar berhasil mengungkap latar belakang maupun keterangan valid yang secara historis dapat membuktikan hubungan-hubungan Fawatihus Suwar. Hingga saat ini tidak banyak pemaparan mengenai Fawatihus Suwar. Kebanyakan ulama hanya meyakini bahwa Fawatihus Suwar memang merupakan salah satu realitas dari keistimewaan Al-Quran. Artinya, hampir tidak ada satu kajian yang benar-benar berhasil mengungkap latar belakang maupun keterangan valid secara historis dapat membuktikan hubungan-hubungan Fawatihus Suwar. Urgensi dalam mengkaji Fawatihus Suwar adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Yang kedua, sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya, bahwa dalam Fawatih As-Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriman dan beramal soleh dan menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya, karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Dengan mengkaji Fawatih Al-Suwar, kita akan merasakan terhadap keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa. Mungkin demikian hasil diskusi dari materi ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.